Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Baik, di bawah ini adalah terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan 2 rel yang sudah terpasang. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di channel On Road Indonesia dan sahabat On Road Indonesia yang terus mendukung. Channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pemerhati lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Di depan kita ini adalah layang kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Jalan Antilop ya, atau Jembatan Curug Raya, yang pada waktu itu sempat diisukan viral bahwasannya itu adalah tol Becakayu yang amblas. Hanya saja di sini memang layang si kereta cepat Jakarta-Bandung ya turun ke bawah atau remnya menuju ke arah terowongan. Kemudian dari terowongan tersebut ya, terowongan Halim dengan panjang kurang lebih 1,8 km, keluar di sekitar Halim naik ke stasiun ya. Ini adalah jembatan baru, jembatan tol Antilop baru atau Curug Raya yang berbentuk tapal kuda sebagai pengganti dari jembatan tol yang lama ya, Curug Raya yang lama yang ada di depan sana di dekat mobil yang parkir. Nah, jembatan itu tidak dipergunakan lagi untuk arus lalu lintas walaupun beberapa kendaraan ada yang melewatinya ya, roda 2. Baik, kita akan naik ke atas untuk melihat lebih jelas ya, bahwasannya saat ini sudah terpasang 2 rel 2 arah ya, dari arah Bandung dan dari arah Jakarta untuk konstruksi layang kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya kami mengucapkan congratulations kepada Satker KCIC dan KCJB yang telah melaksanakan ini ya, dan tetap berjalan dengan progresnya. Nah, di bagian bawah sini kita lihat ya, rel sudah terpasang di kedua sisi utara dan selatan, dan memang beberapa waktu lalu kita lihat ada kereta pemasang rel ya, ada track laying machine, kemudian juga kereta dorong ya atau gerbong datar bersama kereta dorongnya atau watermelon. Jadi ada 2 kereta yang warna hijau yang berfungsi mendorong gerbong datar, gerbong yang panjangnya kurang lebih mungkin 500 meteran ya, karena rel yang dibawa itu adalah rel yang 500 meter sudah dirakit, kemudian tinggal delay atau dibentangkan di atas bantalan rel yang sudah ada. Di bagian bawah di sini sepertinya ini adalah kereta untuk balas ya, untuk penataan batu balas yang ada di bantalan kereta. Mungkin mohon koreksi sahabat-sahabat dari KCIC atau KCJB atau sahabat pemerhati kereta Indonesia. Baik, untuk listrik sendiri sampai ke arah terowongan yaitu belum dipasang kabelnya, namun di dalam terowongan dapat kita lihat relnya juga sudah dipasang ya. Kemudian terowongan sendiri itu dibuatkan bangunan seperti ini ya, menjelang dari terowongan ketemu dengan subgrade atau tanah, kemudian naik lagi ke atas ya, ada rumah, semacam rumah atau gedung yang model segitiga, simple saja memang bentuknya, namun diberi atap ya, kemudian di atapnya juga dicat dengan rapi. Nah, area terowongan sendiri lewat ya dari dalam tanah atau underground yang ada di sana, kemudian ketemu dengan rem tadi ya, rem atau layang konstruksi kereta cepat yang turun ke bawah. Di sana ketemu subgrade ya, ada abutment, lalu masuklah ke terowongan, ke area transisi ini. Nah, fungsi area transisi ya, beberapa informasi yang kita dapatkan ya. Kalau untuk di MRT itu biasanya untuk mengamankan area kereta ya, transit lalu lalang atau area layangnya turun ke bawah dan seterusnya dari lingkungan yang ada ya, dikarenakan tentu untuk keamanan operasional dari kereta. Mungkin ini termasuk hal yang sama di kereta cepat Jakarta Bandung, ditambah lagi si kereta cepat tentunya kecepatannya aja cukup tinggi gitu ya, dan itu masyarakat ataupun lingkungan yang ada di sekitar kalau terkena mungkin anginnya saja atau dari gaya yang dihasilkan akan berbahaya ya, seperti itu. Yang kedua mungkin juga untuk peralihan pandangan ya, jadi transisi pandangan dari mata dari ruang tertutup ke ruang terbuka. Baik, di sini terdapat jembatan lama Jati Cempaka ya, yang menghubungkan wilayah Kodam ke arah
Jatiwaringin. Jembatan tersebut tadinya sempat dibuka ya, salah satu di ujungnya dikarenakan pembangunan dari area transisi yang ada. Nah, beberapa waktu belakang ya kita lihat area transisi ini ada pekerjaan atap ya, kemudian dari atap itu ada pekerjaan pemasangan komponen-komponen lainnya sehingga atapnya itu menjadi seperti ini. Kalau kita lihat ini tampaknya seperti dipasang lagi kayak genteng ya, seperti itu. Kemudian ada model-model aluminium di ujung-ujungnya. Di sisi kiri dan kanan ya, utara dan selatan dari area transisi kita lihat ini ada saluran drainase yang dibangun ya. Yang di bagian kanan tentunya terkait dengan operasional tol ya, dikarenakan air hujan yang ada di tol tentu harus dialirkan ke selokan ya, atau saluran drainase atau saluran air, tentunya itu yang ada di bagian kanan dan masih pengerjaan. Dan area tersebut juga kalau kita di tol ya ditutup dengan barrier, kemudian ada seng di atasnya, tentunya untuk mengamankan area konstruksi dan yang pekerja dapat bekerja dengan nyaman ya. Pengendara pun dapat melalui jalan ini dengan baik ya. Di sebelah kiri yang berbatasan dengan rumah warga ya, ini kita lihat dibuatkan pagar ya, di samping dari si area transisi. Kemudian kalau tidak salah tadi juga ada saluran drainase kecil ya. Nah, untuk area transisi itu tidak ada sound barrier karena otomatis untuk ke arah pemukiman warga ya, suaranya langsung terhalang oleh dinding dari gedung area transisi dari subgrade sini nih. Ini subgrade namanya, abutment ya, sambungan dari layang konstruksi turun atau naik ya, masuk ke arah terowongan atau keluar dari terowongan. Nah, ini saluran drainase yang ada di kiri ya. Kemudian berbatasan dengan rumah warga itu diberi pagar. Memang ada rumah warga yang persis berada di samping dari area kereta cepat di Kota Bandung. Mungkin nantinya di sisi kiri ya atau di sisi selatan itu akan dilanjutkan pemasangan pagar sound barrier atau penahan suara, dikarenakan jarak pemukiman. Kemudian kita lihat tadi ada juga semacam sekolah ya atau bagaimana, ada masjid juga di area ini, untuk tidak begitu terpengaruh oleh kekuatan suara dari lalu lintas kereta cepat yang ada melewati area ini ya. Di sinilah si layangnya naik kembali ya atau turun, remnya di sini, kemudian nanti masuk ke terowongan di sana dan di ujung sana menyeberang ke arah kanan ya. Tadinya memang si stasiun itu dibuat di sekitar arah Bandara Halim, sisi Bandara Halim, namun akhirnya dipindah ke yang seberang ya, ke arah Kalimalang. Nanti mungkin akan ada akses juga dari Kalimalang untuk ke arah stasiun ya. Nah, dari tol sendiri juga ada akses kalau tidak salah, dari arah Halim atau Cawang akan ada jalan masuk menuju ke arah stasiun ya. Kalau kita perhatikan di bagian bawah sini ya, di kiri dan kanan di samping tiang-tiang ada tiang yang sudah dipasangi dengan kabel ya. Tiang-tiang ini berfungsi untuk mengalirkan listrik ya, atau catu daya dari rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung ya, modelnya seperti KRL, karena akan ada listrik yang dihubungkan lewat cantolan atau pantograf dari si trainset ya. Jadi cantolan itu akan mengambil listrik dari setiap kabel yang ada. Nah, ini adalah jembatan anti lob yang lama Curug Raya ya, yang saat ini nampaknya dipasang tenda-tenda. Mungkin karena Ramadan akan ada pasar sore seperti itu, program dari RW setempat ya. Jadi masyarakat UMKM yang ingin berjualan bisa di sana mungkin ya, karena hari Minggu pagi kita lihat ini tidak ada pengunjung ya. Tadi kita berada di sana dan juga memantau lokasi yang ada di sekitar situ. Nah, makin kemari ini adalah area setelah keluar dari rest area kilometer 6B ya, satu-satunya rest area dari arah Bekasi, Bekasi Barat lah ya, karena di Bekasi Timur kilometer 19 ada area rest area baru ya yang di sisi selatan.
Area ini masih dipagar ya. Mungkin nanti kalau benar harusnya sih mungkin bisa dipakai ya jalan yang di samping yang kecil ini, sehingga jalan akses kendaraan bisa lebih lebar ya, dan keluar dari rest area kayak si truk yang warna putih itu lewat bawah jembatan terlebih dahulu baru bergabung agak di jauhan seperti itu. Kalau ini kan langsung ya, kadang-kadang kita lihat yang keluar dari rest area langsung ya itu seperti keluar dari gang ya, tapi di jalan tol. Nah mungkin perlu rem yang agak panjang ya, seperti itu. Di sini banyak terdapat truk-truk ya, kadang-kadang juga ada kendaraan pribadi yang dari luar kota untuk menuju kota Jakarta di kilometer 6B ini, dikarenakan ini lokasi yang cukup pas lah, yang cukup tepat untuk keluar dari menjelang masuk kota Jakarta, bersiap-siap ya, seperti menunggu ganjil genap dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh mobil keluar ya, biasanya dibuat semacam jalur yang cukup panjang terlebih dahulu baru bertemu. Kalau ini kan langsung pertemuan, dan di sebelah kiri kita lihat truk ini juga lumayan kenceng ya, tuh hampir ya. Dahsyat. Ya mungkin perlu pengaturan aja di sekitar sini, area keluarnya kemudian juga dilebarkan. Nah, di atas dari SPBU kita lihat di sini juga sudah disiapkan material-material untuk pagar sound barrier ya, sama seperti itu. Sedangkan di kiri tentunya karena jalan tol tidak ada material untuk tiang-tiang pagar sound barrier. Jadi tiangnya dipasangi panel-panel lagi untuk menghalangi bunyi ya, untuk berbunyi lebih keras ke arah pemukiman seperti itu. Ke arah sana itu adalah ke arah timur dan ke arah Bandung ya. Jadi kita perhatikan si layang kereta cepatnya itu membentang dari arah Jakarta sampai ke arah kalau di sini Karawang ya ininya, stasiun berikutnya masih jauh lah pokoknya. Ini adalah stasiun LRT Jabodebek Jati Bening Baru ya, dan merupakan stasiun LRT Jabodebek setelah Halim yang ada kalau ke arah timur. Dan area tersebut ini mengcover para penumpang nantinya yang di sekitar Jati Cempaka, kemudian Jati Bening ya, mungkin dari sekitar Kalimalang, Pondok Kelapa. Baik, kita pindah ke kereta cepat lagi di sekitar sini ya. Kita perhatikan rel-relnya. Tampaknya rel yang sebelah kiri itu belum sepenuhnya dipasang penguatnya. Saya tidak tahu tuh penguatnya namanya apa. Mungkin sahabat pemerhati kereta, teknologi kereta boleh berbagi informasi, karena di setiap bantalan rel itu ada penguncinya. Kalau yang kiri belum dipasang, nampaknya secara keseluruhan masih ada, baru dipasang 1, 2, 3, 4, ada yang 5, ada yang 6 ya, per 5 bantalan ya baru. Mungkin karena ini hari Minggu jadi belum dilanjutkan, biasanya di hari-hari lain itu sudah ada pekerjanya. Bagian bawah masih ada sebenarnya ini kren ya, kemudian tadi juga kita lihat ekskavator untuk keperluan kelanjutan finishing nampaknya. Jadi yang keluar dari SPBU itu bisa lewat di samping sini terlebih dahulu, jangan langsung ambil kanan dikarenakan lajur yang 4 ini lumayan kenceng kadang-kadang ya. Nah, di bagian bawah kita lihat tuh panel yang ada, dan itu nanti akan dipergunakan untuk sound barrier. Ini akses ke arah jembatan tol Tapal Kuda dari arah Jatiwaringin yang sisi kiri atau sisi selatan dari kereta cepat Jakarta Bandung sini. Untuk akses ke jembatan ini lama ya, ini ditutup di sana ya. Kemudian dikasih barrier warna merah ini. Ya, itu kita di bawah ya. Nah, ini. Baik, kita turun. Harusnya seperti ini ya. Jadi rem untuk nyambung kembali atau jalur masuk kembali ke arah jalan tol cukup panjang tersedia dari keluar SPBU. Tadinya seperti itu. Karena kalau sekarang mirip keluar dari gang, kemudian ketemu dengan mobil yang kencang, bahkan itu di lajur kiri ya. Kadang-kadang yang lambat-lambat ada di jalur 2 dan 3, yang paling kiri ini kosong ya, sehingga ada yang motong juga dari jalur kiri. Nah, seperti ini contohnya. Jadinya cukup berbahaya. Baik, kita
Doakan si kereta cepat Jakarta Bandung segera tuntas, kemudian beroperasional dan bermanfaat bagi akselerasi ekonomi Indonesia. Salam sehat, Indonesia maju.